Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk dapat menyelesaikan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Dan tak lupa kita kirimkan salam serta salawat kepada Nabi junjungan kita, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil kerja kami mengenai mineral. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Ihsan Basur. Perkenalkan, nama saya Andi Ajit Muslim, nomor induk mahasiswa 70 200 119 106. Perkenalkan, nama saya Siti Hamidah dengan NIM 70 2001 19 024. Dan nama saya Nurahma Syadil Arif, NIM 70 200 119 109. Perkenalkan, nama saya Makfirah Kalian Karim dengan NIM 70 2001 19 028. Perkenalkan, nama saya Winda Sari Putri Ayuningsi dengan NIM 70200 119 066. Perkenalkan, nama saya Nurul Kartini S. Nama saya Rizkawati dengan NIM 70 200 11 90 62. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari mineral dan fungsi-fungsi dari mineral. Pengertian mineral. Mineral adalah suatu unsur atau senyawa yang dalam keadaan normalnya memiliki unsur kristal dan terbentuk dari hasil proses biologi. Ilmu yang mempelajari mineral disebut mineralogi. Yang kedua yaitu fungsi mineral. Fungsi mineral yang pertama membantu serta menjaga kesehatan otot. Yang kedua mengatur tekanan osmotik dalam tubuh. Yang ketiga menghasilkan berbagai macam enzim. Yang keempat memelihara atau menyeraskan dan mengendalikan tulang serta proses faal dalam tubuh. Yang kelima sebagai katalis berbagai proses biokimia yang terjadi dalam tubuh. Yang keenam kontraksi pada otot serta respon saraf. Yang ketujuh pembentukan struktur jaringan lunak dan keras dalam kerja sistem enzim. Yang kedelapan yaitu membantu dalam pembuatan antibodi. Yang kesembilan yaitu menjaga keseimbangan air dan asam basa dalam darah. Yang kesepuluh yaitu menyusun kerangka tubuh, otot serta gigi. Yang kesebelas yaitu sebagai aktivator yang berperan dalam enzim. Yang kedua-belas yaitu menjaga kesehatan tulang. Yang ke-13 yaitu menjaga fungsi otak. Yang ke-14 yaitu menjaga nyeri otot. Yang ke-15 yaitu berperan dalam proses pembangunan sel. Dan yang terakhir atau yang ke-16 adalah mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Itulah tadi pembahasan saya mengenai pengertian mineral dan fungsi-fungsi dari mineral. Selanjutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi mineral dan makro yang akan dibawakan oleh saudara Nur Ihsan Basur. Dalam klasifikasi mineral terbagi dalam 3 bagian, yaitu berdasarkan asalnya, berdasarkan kegunaannya, dan berdasarkan kebutuhan dalam tubuh. Untuk materi mengenai klasifikasi mineral berdasarkan asalnya juga terbagi menjadi 2, yaitu mineral organik dan mineral anorganik. Mineral anorganik didapat dari sumber yang hidup atau mempunyai kehidupan, mengandung karbon dan dapat membawa kehidupan bagi sel-sel di dalam tubuh. Dan untuk mineral anorganik yaitu adalah mineral yang tidak dibutuhkan serta tidak berguna bagi tubuh. Selanjutnya, klasifikasi mineral berdasarkan kegunaannya juga menjadi ke dalam 2 bagian, yaitu mineral esensial dan mineral non-esensial. Mineral esensial diperlukan dalam proses fisiologis makhluk hidup, sehingga golongan ini merupakan unsur nutrisi penting
yang jika kekurangan dapat menyebabkan kelainan fisiologis atau disebut penyakit defisiensi mineral. Dan untuk mineral non-esensial adalah golongan logam yang tidak berguna atau belum diketahui kegunaannya dalam tubuh manusia, sehingga hadirnya unsur tersebut lebih dari normal dapat menyebabkan keracunan. Selanjutnya adalah klasifikasi mineral berdasarkan jumlah kebutuhan dalam tubuh, yaitu makroelemen dan mikroelemen. Makroelemen adalah mineral yang diperlukan dalam tubuh dalam jumlah yang besar. Mikroelemen ini meliputi kalsium, natrium, fosfor, magnesium, dan belerang. Kemudian mikroelemen yaitu mineral yang diperlukan tubuh dalam jumlah sedikit, misalnya besi, mangan, kobalt, dan selenium. Mengenai mineral makro. Mineral makro adalah mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah lebih dari 100 mg sehari. Yang termasuk dalam mineral makro yaitu kalsium, fosfor, sulfur, dan magnesium. Kemudian kita masuk pada karakteristik kalsium. Kalsium menyusun 1,5 sampai 2% berat badan orang dewasa dan merupakan mineral dengan kandungan tertinggi dalam tubuh. Hampir semua kalsium dalam tubuh diperkirakan 99% terdapat pada jaringan keras seperti tulang, gigi, dan lainnya. Dan hanya 1% kalsium yang ada pada jaringan lunak. Tingkat penyerapan kalsium sangat dipengaruhi oleh status kalsium tubuh, yaitu jika kadar kalsium tubuh rendah, maka penyerapan akan tinggi. Penyerapan kalsium pada usia lebih muda lebih besar dibandingkan pada usia lebih tua. Kemudian fungsi kalsium. Fungsi kalsium yang pertama adalah sebagai pembentukan tulang. Kalsium bersama fosfor memiliki fungsi utama sebagai pembentuk tulang dan juga sebagai pembentuk gigi. Kalsium dalam tubuh berperan sebagai bagian integral dari struktur tulang sebagai tempat cadangan kalsium. Kalsifikasi yang dimaksud yaitu pembentukan kristal mineral mulai dari terjadinya saat bayi pertama kali lahir, batang tulang yang terbentuk terdiri dari kalsium, magnesium, seng, natrium, dan fluor. Cadangan kalsium disimpan pada tulang bagian ujung yang berpori yang dinamakan trabekula. Kalsium cadangan ini siap dipakai guna mempertahankan kadar normal kalsium dalam darah. Selanjutnya, kalsium berfungsi sebagai pembentukan gigi. Seperti halnya tulang gigi, terutama bagian dentingan dan kemel gigi, juga memiliki struktur yang keras karena adanya proses kalsifikasi. Kalsifikasi gigi susu terjadi pada minggu ke-20 tahap janin sampai saat sebelum gigi permanen keluar. Gigi permanen tumbuh pada anak usia 3 bulan hingga 3 tahun. Fungsi selanjutnya, kalsium berfungsi sebagai kontraksi otot. Kalsium berperan dalam interaksi protein dalam otot. Jika kalsium darah rendah, maka otot tidak bisa mengendur setelah kontraksi dan tubuh akan menjadi kaku dan dapat menimbulkan kejang.
Fungsi selanjutnya, kalsium berfungsi sebagai pembekuan darah. Pada saat luka, keberadaan kalsium dapat merangsang pengeluaran tromboplastin dari platelet darah yang terluka. Tromboplastin kemudian mengkatalisis perubahan protombin menjadi trombin dan membantu perubahan fibrinogen menjadi fibrin yang dapat menggumpalkan darah. Selanjutnya yaitu mengenai defisiensi dan kelebihan pada kalsium. Kekurangan kalsium pada masa pertumbuhan akan menyebabkan gangguan dalam pertumbuhan, seperti halnya tulang kurang kuat, mudah bengkok, dan rapuh. Pada masa dewasa, secara alami, manusia mengalami pelepasan kalsium dari tulangnya, sehingga tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Kondisi ini bisa diperparah dengan adanya stres, merokok, dan minum alkohol. Kekurangan kalsium dapat juga menyebabkan osteomalasia yang pada anak-anak dinamakan ristesia. Penyakit ini dibarengi dengan kekurangan vitamin D dan ketidakseimbangan kalsium dan fosfor. Konsumsi kalsium yang berlebihan juga akan menyebabkan gangguan fungsi ginjal dalam mengatur metabolisme kalsium, sehingga bisa terbentuk batu ginjal dan penyakit-penyakit lainnya. Kelebihan kalsium bisa terjadi terutama jika banyak mengkonsumsi suplemen kalsium salah satunya. Yang terakhir yang akan saya sampaikan yaitu mengenai sumber atau dari mana kalsium dapat kita peroleh. Kalsium banyak terdapat pada susu dan produk susu seperti keju, es krim, yogurt, dan sebagainya. Ikan yang kita makan dengan tulang, misalnya saja ikan kering, juga merupakan sumber kalsium. Dan pada pangan nabati, kalsium banyak ditemukan pada serelia dan kacang-kacangan. Sayuran hijau pun juga banyak mengandung kalsium. Tetapi bahan pangan ini juga mengandung fitat dan oksalat. Fitat dan oksalat ini yang dapat menghambat penyerapan kalsium dalam tubuh. Mungkin demikian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pembahasan klasifikasi mineral makro. Fosfor adalah mineral kedua tertinggi setelah kalsium yang menyusun 1% dari berat tubuh orang dewasa. Fosfor dan kalsium merupakan zat utama pembentukan tulang dan gigi. Fosfor juga berperan sebagai pembentukan nukleoprotein. Pangan sebagai sumber fosfor adalah pangan yang juga sebagai sumber protein, seperti contohnya daging, ayam, telur, susu, kacang-kacangan, dan hasil olahan lainnya. Selanjutnya, sulfur. Fungsi sulfur di sini erat kaitannya dengan protein karena merupakan penyusun dari asam amino esensial dan enzim. Bersama dengan kalsium dan fosfor, sulfur juga merupakan penyusun dari tulang dan gigi. Sulfur merupakan komponen semua jaringan tubuh, terutama jaringan tubuh yang tinggi protein seperti keratin kulit, otot, rambut, dan juga kuku. Selanjutnya, magnesium. Di dalam tubuh terdapat 60% magnesium yang berada pada tulang dan 26% berada pada otot dan sisanya berada di jaringan yang lunak dan cairan tubuh. Adapun fungsi dari magnesium yaitu mengaktifasi enzim dan mencegah kerusakan gigi. Sumber utama magnesium adalah sayuran hijau, serelia, kacang-kacangan, biji-bijian, dan masih banyak. Definisi magnesium dapat mempengaruhi semua jaringan tubuh, terutama jantung, saraf, dan ginjal. Tadi penjelasan saya mengenai beberapa materi klasifikasi mineral makro. Selanjutnya,
materi klasifikasi mineral mikro yang akan dibawakan oleh Saudara Andi Ajit. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan membahas mengenai mikro, di mana mineral mikro terdapat dalam tubuh kurang dari 0,01% berat tubuh dan hanya dibutuhkan dalam jumlah kurang 100 mg per hari. Di mana yang termasuk dalam kategori mineral mikro ada 3. Yang pertama, zat besi atau Fe. Yang kedua adalah seng atau Zn, dan yang ketiga adalah yodium. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai zat besi, di mana karakteristik dari zat besi yaitu zat besi dalam tubuh berada dalam bentuk ion Fe2+, yaitu bentuk besi tereduksi, serta ion Fe3+, yaitu bentuk zat besi teroksidasi. Selanjutnya yaitu mengenai defisiensi zat besi, di mana defisiensi besi akan menyebabkan anemia. Toksisitas zat besi bisa berada dalam 3 bentuk, yaitu hemochromatosis, dan yang kedua hemosiderosis, dan yang ketiga keracunan Fe. Selanjutnya yaitu fungsi dari zat besi, di mana zat besi merupakan bahan pembentuk hemoglobin, Hb sebagai komponen penyusun mioglobin. Zat besi membantu menjaga zat besi membantu menjaga agar oksigen selalu tersedia untuk keperluan kapasitas otot. Selanjutnya yaitu sumber, di mana sumber utama zat besi adalah pertama daging merah, yang kedua kuning telur, yang ketiga ikan, yang keempat sayur berwarna hijau atau daun hijau atau gelap, serta yang kelima adalah buah kering. Selanjutnya, yang kedua yang akan saya bahas mengenai seng atau Zn, di mana karakteristik dari seng ini yaitu seng menyusun tubuh orang dewasa sebanyak 1,5 sampai dan 2,5 gram dan ditemukan pada hampir semua organ dan jaringan tubuh, terutama otot, tulang, hati, ginjal, dan kulit. Selanjutnya yaitu defisiensi dari seng, di mana jika tubuh mengalami defisiensi seng, maka pertumbuhan akan menjadi terhambat. Sintesis kolagen menjadi abnormal sehingga menyebabkan kulit menjadi kering dan luka menjadi sulit sembuh. Selanjutnya yaitu fungsi dari seng, di mana seng juga berperan dalam fungsi imunitas. Seng besar perannya dalam fungsi kerja hormon insulin. Dalam pankreas, seng berperan membantu penyusunan bahan genetik DNA dan RNA, penyusun sperma, pertumbuhan janin yang normal, serta berperan dalam fungsi hormon tiroid. Selanjutnya yaitu sumber seng, di mana sumber utama yaitu pertama daging, kedua kerang, yang ketiga adalah unggas, yang keempat adalah hati. Pada pangan nabati, seng banyak terdapat pada kacang-kacangan dan produk biji-bijian kulit penuh. Nah, materi tadi bisa Anda saksikan juga di samping saya ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan mengenai mineral makro, di mana saya akan menjelaskan tentang yodium. Di mana yodium di sini saya akan membahas tentang karakteristik, fungsi, sumber, dan defisiensi. Yodium berada dalam tubuh kita dalam bentuk iodida atau I2. Dia menyusun tubuh kita sekitar 15-20 mg, di mana kandungan yodium dalam tubuh manusia berbeda-beda antara satu individu dengan individu lainnya, tergantung dengan sumber pangan yodium yang mereka konsumsi. Yodium terkonsentrasi pada kelenjar tiroid sekitar 70-80% untuk membentuk hormon T3 atau triidotiroid dan T4 atau tetraidotiroid. Dengan hormon-hormon tiroid, yodium berfungsi dalam mengatur suhu tubuh, laju pelepasan energi dalam metabolisme basal, laju penggunaan oksigen oleh sel, pertumbuhan dan perkembangan sistem saraf, dan pertumbuhan dinner. Sumber pangan yodium terutama berada pada garam yang beryodium, yaitu garam yang terfortifikasi dengan yodium. Cukup dengan 2 sendok teh garam yang beryodium sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan yodium untuk orang dewasa. Selain itu, sumber pangan yodium lainnya adalah unggas serta pangan laut. Kekurangan yodium dapat mengakibatkan penyakit gondok, yaitu pembengkakan pada kelenjar tiroid,
dan hal itu juga dapat mengakibatkan stimulus TSH atau thyroid stimulus hormon menjadi berlebih akibat tidak diresponnya oleh kelenjar tiroid akibat adanya defisiensi yodium. Pada tahap lanjut, defisiensi yodium akan mengakibatkan kretinisme, yaitu hambatan pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental, serta akan menyebabkan gangguan pada pendengaran dan bisa-bisa bisu. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas materi mengenai metabolisme mineral. Dalam tubuh, mineral akan melalui beberapa proses sebelum diserap oleh tubuh. Salah satu prosesnya adalah bagaimana mineral tersebut dapat melewati atau melalui membran atau disebut juga dengan transport membran, di mana transport itu sendiri lagi terbagi menjadi dua, yaitu transport aktif dan transport pasif. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu dari transport tersebut. Transport aktif adalah suatu pergerakan atau perpindahan dengan menggunakan energi untuk memasukkan dan mengeluarkan ion-ion dan molekul di dalam membran sel yang bersifat permeabel dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan molekul kecil yang ada di dalam sel. Transport aktif dimulai dengan pengambilan 3 ion Na+ di dalam sel dan menempati situs pengikatan pada protein integral. Selanjutnya, ion Na+ akan terlepas dari sintesa pengikat dan keluar dari protein integral menuju keluar sel. Dari luar sel, 2 ion K+ akan menempati situs pengikat di protein integral. Bentuk protein integral akan berubah, di mana awalnya dia membuka ke arah luar, akan berubah menjadi membuka ke arah dalam sel, dan ion kalium akan dilepaskan ke dalam sel. Selanjutnya adalah yang kedua, yaitu transport pasif. Berbeda dengan transport aktif, transport pasif tidak memerlukan energi untuk perpindahan molekul atau ionnya, di mana perpindahan molekul atau ionnya akan terjadi secara spontan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Jadi, perjalanannya akan terjadi secara spontan. Contohnya adalah difusi, osmosi, dan difusi terfasilitas. Difusi adalah suatu perpindahan molekul zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah tanpa menggunakan energi. Osmosis adalah suatu perpindahan ion atau molekul air dari kerapatan tinggi ke kerapatan rendah dengan melalui satu membran. Selanjutnya adalah tahap dari transport pasif, di mana mineral akan masuk ke eritrosit dengan melalui facilitated transport. Laju transport dengan menggunakan glukosa permease adalah sekitar 50.000 kali lebih cepat daripada tidak menggunakan glukosa permease. Pada transport pasif difusi, mineral akan melewati membran dengan melalui saluran yang disebut channel mediation, di mana setiap ion dapat menyebar di seluruh membran tapi hanya pada situasi tertentu. Selanjutnya adalah absorpsi dan ekskresi pada mineral. Absorpsi mineral sering membutuhkan protein pengemban spesifik atau specific carrier protein. Sintesa protein ini berperan sebagai mekanisme penting dalam mengatur jumlah mineral dalam tubuh. Ekskresi mineral sebagian besar dilakukan di ginjal, tetapi ada juga yang dilakukan di getah pencernaan, ada juga dilakukan di empedu. Mineral yang tidak dibutuhkan dalam tubuh kita akan kita buang dalam bentuk urin, feses, maupun keringat. Adapun proses absorpsi dan ekskresi pada beberapa mineral adalah sebagai berikut. Absorpsi mineral dilakukan di duodenum dan jejunum proksimal oleh protein pengikat kalsium sebagai respon terhadap dihidroksikolekalseferol. Kalsium akan dieskresi di ginjal bila kadarnya di atas 7 mg per 100 ml dan sebagian besar akan dieskresi di usus, di mana kalium yang tidak dibutuhkan bagi tubuh akan dibuang dalam bentuk feses. Itulah tadi penjelasan saya mengenai materi metabolisme mineral. Selanjutnya materi metabolisme mineral akan dilanjutkan oleh saudari Nur Rahma Syadila Arif. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai metabolisme mineral yang kedua dan yang ketiga, yaitu fosfat dan natrium. Pertama, saya akan menjelaskan tentang fosfat. Adapun proses absorpsi dan ekskresi dari fosfat. Pertama adalah proses absorpsi fosfat.
Fosfat bebas diabsorpsi dalam jejunum bagian tengah dan masuk ke aliran darah melalui sirkulasi portal. Pengaturan absorpsi fosfat diatur oleh 1,25 dihidroksi vitamin D. Fosfat ikut dalam pengaturan derivat aktif vitamin D. Bila kadar fosfat serum rendah, pembentukan 1,25 dihidroksi vitamin D dalam tubulus renalis dirangsang sehingga terjadi penambahan absorpsi fosfat dari usus. Deposisi fosfat sebagai hidroksiapatit dalam tulang diatur oleh kadar hormon paratiroid. 1,25 dihidroksi vitamin D memegang peranan yang memungkinkan hormon paratiroid melakukan mobilisasi kalsium dan fosfat dari tulang. Yang kedua adalah ekskresi fosfat, di mana ekskresi fosfat terjadi terutama dalam ginjal. Sekitar 80-90% fosfat plasma difiltrasi pada glomerulus ginjal. Jumlah fosfat yang diekskresi dalam urin menunjukkan perbedaan antara jumlah yang difiltrasi dan yang direabsorpsi oleh tubulus proksimal dan tubulus distal ginjal. 1,25 dihidroksi vitamin D merangsang reabsorpsi fosfat bersama kalsium dalam tubulus proksimal. Hormon paratiroid mengurangi reabsorpsi fosfat oleh tubulus renalis sehingga mengurangi efek 1,25 dihidroksi vitamin D pada ekskresi fosfat. Bila tidak ada efek kuat hormon paratiroid, ginjal mampu memberi respon terhadap 1,25 dihidroksi vitamin D dengan pengambilan semua fosfat yang difiltrasi. Selanjutnya adalah natrium. Adapun proses absorpsi dan ekskresi dari natrium. Pertama adalah proses absorpsi natrium. Natrium diabsorpsi di usus halus secara aktif atau memerlukan energi, lalu dibawa oleh aliran darah ke ginjal untuk disaring, kemudian dikembalikan ke aliran darah dalam jumlah yang cukup untuk mempertahankan taraf natrium dalam darah. Kelebihan natrium akan dikeluarkan melalui urin yang diatur oleh hormon aldosteron yang dikeluarkan oleh kelenjar adrenal jika kadar natrium darah menurun. Yang kedua adalah proses ekskresi natrium, di mana ekskresi natrium terutama dilakukan oleh ginjal. Pengaturan ekskresi dilakukan untuk mempertahankan homeostatis natrium yang sangat diperlukan untuk mempertahankan volume cairan tubuh. Pengeluaran natrium juga terjadi melalui pengeluaran keringat dan tinja dalam jumlah kecil. Kekurangan natrium dari rute-rute ini dapat mengakibatkan kematian pada kasus berkeringat dan diare yang berlebihan. Injes natrium dipengaruhi oleh rasa dan dorongan homeostatis untuk mempertahankan keseimbangan natrium. Hewan mempunyai dorongan untuk memakan garam yang dipicu oleh natrium plasma yang rendah. Itulah tadi penjelasan saya mengenai absorpsi dan ekskresi dari fosfat dan natrium. Selanjutnya, absorpsi dan ekskresi dari magnesium dan tembaga akan dijelaskan oleh saudari Makfira Fahriani Karim. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai metabolisme mineral yang keempat dan kelima, yaitu magnesium dan tembaga, di mana magnesium diabsorpsi melalui transport aktif dan transport pasif. Proses utama normalnya adalah transport pasif dan dimulai pada membran apikal mukosa lumen, di mana utake magnesium diarahkan oleh perbedaan negatif potensial yang berbeda dan dihambat oleh konsentrasi tinggi potasium dalam lumen. Dalam tubuh melalui penyesuaian ekskresi magnesium melalui urin. Ekskresi magnesium meningkat oleh adanya hormon tiroid, asidosis, aldosteron, serta kekurangan fosfor dan kalium.
Ekskresi magnesium menurun karena pengaruh kalsitosin, glukagon dan PTH terhadap reabsorpsi tubulah ginjal. Itulah tadi penjelasan mengenai metabolisme mineral. Selanjutnya kita akan membahas penyakit jika kekurangan mineral yang akan dilanjutkan oleh saudari Rizkawati. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai penyakit akibat kekurangan mineral. Yang pertama, natrium. Akibat kekurangan natrium dapat menyebabkan kejang, apatis, dan kehilangan nafsu makan. Dapat terjadi setelah muntah, diare, keringat berlebihan, dan diet rendah natrium. Akibat kelebihan natrium dapat menimbulkan keracunan yang dalam keadaan akut menyebabkan edema dan hipertensi. Yang kedua, kalium. Kekurangan kalium dapat terjadi karena kebanyakan kehilangan melalui saluran cerna atau ginjal. Kelebihan kalium dapat terjadi bila ada gangguan fungsi ginjal. Yang ketiga, kalsium. Kekurangan kalsium pada masa pertumbuhan menyebabkan gangguan pertumbuhan, tulang kurang kuat, mudah bengkok, dan rapuh. Kelebihan kalsium menimbulkan batu ginjal atau gangguan ginjal, gangguan absorpsi mineral, dan serta konstipasi. Yang keempat, fosfor. Kekurangan fosfor mengakibatkan kerusakan tulang dengan gejala lelah, kurang nafsu makan, dan kerusakan tulang. Bila kadar fosfor darah terlalu tinggi, ion fosfat akan mengikat kalsium sehingga dapat menimbulkan kejang. Yang kelima, magnesium. Kekurangan magnesium berat akan menyebabkan kurang nafsu makan, gangguan pertumbuhan, mudah tersinggung, gugup, kejang atau tetanus, gangguan sistem saraf pusat, halusinasi, koma, dan gagal jantung. Akibat kelebihan magnesium belum diketahui secara pasti. Kelebihan magnesium terjadi pada penyakit gagal ginjal. Itulah tadi penjelasan saya mengenai penyakit akibat kekurangan mineral. Pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Nirwana Fenty. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan perjalanan mengenai judul pokok bahasan, di mana sulfur, dampak dari kekurangan sulfur bisa terjadi jika seseorang mengalami kekurangan protein, dan kelebihan sulfur dapat terjadi apabila seseorang mengonsumsi asam amino yang berlebih pada hewan dan dapat menghambat pertumbuhan. Selanjutnya yaitu zat besi. Ada beberapa gejala yang berhubungan dengan kekurangan zat besi adalah yang pertama yaitu kesulitan bernafas atau nafas yang terengah-engah. Yang kedua yaitu jantung yang berdetak lebih cepat. Yang ketiga yaitu kelelahan. Yang keempat yaitu kesulitan memusatkan perhatian. Yang kelima yaitu tidur yang tidak pulas. Yang keenam yaitu sakit saat menstruasi. Yang ketujuh yaitu ujung bibir yang pecah-pecah. Yang kedelapan yaitu iritasi pada mata dan bahkan dapat menimbulkan kerontokan pada rambut. Yang selanjutnya yaitu tembaga. Adapun kekurangan dan kelebihan dari tembaga. Kekurangan berakibat anemia pada anak-anak yang menderita malnutrisi, dan kelebihan berakibat pengendapan tembaga di dalam otak dan kerusakan di dalam hati. Selanjutnya yaitu iodium, di mana pada ibu hamil kekurangan hormon tiroid dikhawatirkan bayinya akan mengalami kreatinisme, dan kelebihan iodium dikenal juga sebagai hipertiroid, di mana hipertiroid ini terjadi apabila kelenjar tiroid terlalu aktif memproduksi hormon tiroksin. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai ilmu gizi dari kelompok saya, yaitu kelompok 4. Untuk teman-teman semua, semoga apa yang tadi kami telah bahas mengenai ilmu gizi ini, teman-teman bisa menerima banyak ilmu mengenai pembahasan ilmu gizi, terutama dalam bentuk mineral. Nah, untuk terakhir, saya sampaikan kepada teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube kelas kami. Semoga apa yang telah kami jelaskan dapat diterima dengan baik. Saya akhiri dan sekaligus mewakili teman-teman semua dengan ucapan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.